Witur Wareyam Bargo Dewasya Dimai Diyoyonat Pracodaya. Kita harus menjadi Hindu yang satu. Jadi kita harus menyebut Hindu Nusantara. Jadi kita itu sangat kolaborasi. Kita gabungkan mana yang sesuai kita jalankan untuk umat di sini. Lain daerah tentunya budayanya masing-masing. Budaya Bali tentunya akan melaksanakan budaya yang ada di Bali. Semua wilayah tentunya mempunyai budaya tersendiri. Tapi budaya hanya sarananya. Sarana berpakaian itu budaya, sarana sesaji itu budaya. Tapi dalam kitab sucinya tetap sama dari Weda itu sendiri. Keberadaan pemeluk agama Hindu di Pulau Jawa tidak sepenuhnya punah. Walaupun Hindu masih dianggap minoritas. Namun, ada beberapa sudut di Yogyakarta tetap berpegang teguh pada agama Hindu. Salah satunya yaitu Dusun Kaliwaru, Kelurahan Kampung, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Dusun yang berjuluk Kampung Hindu ini dikelilingi oleh area persawahan yang membentang luas. Tak heran, masyarakat Dusun Kaliwaru memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Di samping itu, terdapat sentra kerajinan bambu yang dipelopori Bapak Sutikno dan sudah mencapai pasar internasional. Untuk sejarah agama Hindu di Ngawen tentunya diawali dengan para bini sepuh dulu. Sesepuh-sepuh dulu itu masih mengikuti kegiatan kejawen. Setelah agama Hindu masuk, ternyata sarana upacara upakaranya itu sama, tidak ada perbedaan dengan yang sudah dilaksanakan dengan para sesepuh-sepuh dulu. Jadi diawali dengan kejawen, ngasuh kawruh, sarana-sarana, sesaji-sesaji yang diterapkan pada saat itu ternyata semua ada di Hindu. Sejarah agama Hindu Kaliwaru di sini itu dimulai sejak tahun 1970. Itu agama Hindu sudah mulai masuk di Dusun Kaliwaru. Itu yang membawa itu seorang abdi dalem dari Kasunanan Surakarta. Beliau bernama Bapak Sumento, dan beliaulah yang menyebarkan agama Hindu khususnya di Kaliwaru berkembang sampai saat ini. Setiap pekarangan rumah masyarakat Hindu memiliki pelinggih atau tugu karang. Yang menurut kepercayaan Hindu, pelinggih diartikan sebagai pelindung dan penjaga rumah, terutama secara niskala atau alam gaib. Sesudah memasak, penghuni rumah akan memberikan sesaji bukan dalam bentuk persembahan, melainkan sebagai bentuk penghormatan kepada sang kala raksa. Itu pelinggih itu adalah sebuah bangunan suci, yaitu untuk melinggihkan atau mestanakan yang kalau orang Jawa itu yang bau reksa pekarangan kita. Jadi mengaturkan bakti untuk memberikan tempat yaitu pelinggih. Karena yang menjaga pekarangan kita itu adalah harus kita hormati karena sudah membantu atau menjaga pekarangan rumah kita. Misalnya kita satu keluarga, kita berpergian semua, kita harus
minta pamit kepada penunggu karang yang sudah disetanakan tadi untuk menjaga rumah kita agar tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Tak jauh dari Gapura Dusun, terdapat tempat peribadahan umat Hindu yang bernama Pura Podowenang. Bangunan suci yang didirikan sebagai pusat orientasi pemujaan agama Hindu, dibalut dengan tradisi dan kebudayaan. Terkikisnya semangat ibadah kala itu membangkitkan kekompakan para leluhur dalam membangun sebuah tempat suci ini. Bermula dari batu putih yang diukir hingga menjadi Padmasana yang megah. Untuk sejarah Pura Podowenang, ini dibangun sejak tahun 1985. Itu sudah mulai kita bangun. Para bini sepuh dulu itu dengan susah payah membangun pura ini karena dulu itu di sini itu tempatnya belum seperti ini, masih banyak pepohonan, masih banyak. Ini di tempat ini ada pohon ori yang begitu besar. Nah itulah para pendahulu atau sesepuh kita itu istilahnya babat alas untuk mendirikan tempat suci. Karena sebelum kita mempunyai tempat suci, kita itu bersembahyang di rumah warga dan kita itu berpindah-pindah. Kita itu kekompakannya kurang dalam bersembahyang di rumah-rumah warga, dan para bini sepuh mempunyai inisiatif membuat tempat suci yaitu Pura Podowenang. Dalam kisah pewayangan Jawa, nama Podowenang diambil dari nama dewa yang berarti dewa di atas dewa. Pura Podowenang adalah diambil dari nama dewa itu, Mbak, Dewa Podowenang. Kalau dalam pewayangan Jawa, Podowenang adalah dewa di atasnya dewa. Jadi di atasnya Maha Guru, Dewa Guru. Nah, itulah yang mempunyai wewenang seluruh alam semesta ini. Itulah itu dewa yang paling tinggi kalau dalam pewayangan, dalam sastra Jawa. Kepercayaan Hindu yang dianut Dusun Kaliwaru memiliki beberapa perbedaan dengan umat Hindu yang ada di Bali. Tidak seperti di Bali, pemeluk agama Hindu, Dusun Kaliwaru tidak mengenal sistem perbedaan kasta. Dalam beribadah masih memakai pakaian adat Jawa, kecuali seorang pemangku. Sebab pemangku adat apalagi yang berpangkat Jero Gede diupayakan senantiasa berbuat kebajikan dan menghindari perbuatan yang dipandang mencemari dirinya. Kalau sudah di pura itu sama-sama nggak ada kasta, kecuali kalau seorang mangku harus kita sucikan. Seperti itu, kita ada batas-batasan untuk mensucikan seorang mangku tersebut. Kalau pakaian di sini itu sebagian besar itu menggunakan adat Jawa. Kalau mangku sama seperti Balu, pakai putih-putih dan pakai udeng. Kalau di sini kalau perempuan setengah-setengah gaya Jawa dan gaya Bali. Pulau Jawa sebagai pusat peradaban Nusantara memiliki aneka ragam budaya yang menyiratkan luhur kebudayaan negeri. Disinilah nuansa alkulturasi dan kekentalan budaya terasa nyata. Hidup dalam sistem kepercayaan yang kental membuat masyarakat Dusun Kaliwaru selalu mengedepankan konsep Trihita Karana, atau pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan, yakni keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam, serta keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kematian.
Implementasi ajaran Trihitakarana ini terletak pada pelaksanaan upacara-upacara keagamaan dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan oleh alam semesta. Hindu banyak sekali konsep termasuk Trihitakarana. Trihitakarana ini 3 hubungan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dan manusia. Nah, ini untuk kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu ini sangat penting sekali, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilepaskan. Lepas dari Trihitakarana tentunya perbuatan manusia akan brutal. Perbuatan manusia tidak akan berjalan dengan jalan Dharma. Ini sangat perlu. Bagaimana kita hubungan dengan Tuhan? Ya, kita melaksanakan, menuntun diri, memohon kehadapan Ide Sang Hyang Widyasa, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan jalan Dharma. Bagaimana hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya, kita harus melestarikan, menjaga hutan, menjaga lingkungan-lingkungan agar tidak membahayakan kehidupan masyarakat secara umum. Seperti itu. Bagaimana manusia dengan manusia, kita jaga selalu di dalam kehidupan, di masyarakat. Kita harus bertoleransi, kita harus menghormati, dan kita harus bisa membedakan mana agama, mana budaya dan tradisi. Masyarakat Hindu dikenal dengan rangkaian upacara-upacara yang dihormati dan dijaga adat istiadatnya hingga saat ini. Ketaatan untuk menjaga tradisi masih bisa ditemukan dalam berbagai perayaan menjelang Nyepi. Mengawali rangkaian Tahun Baru Saka 1946, umat Hindu mengaturkan bakti kepada Sang Hyang Windiwasa melalui upacara Merti Gunung, Wanakerti, dan Melasti. Merti Gunung dan Wanakerti, sebuah tanda desa Kalapatra umat Hindu di Jawa. Tradisi peninggalan nenek moyang agar diberikan wana nugraha dan kesejahteraan. Girikerti atau yang dikenal dengan Merti Gunung merupakan upacara untuk mensucikan gunung yang telah memberikan sumber kehidupan yang tidak ada habis-habisnya. Yang pertama adalah upacara Merti Gunung atau Girikerti. Girikerti itu adalah suatu upacara kita mengaturkan terima kasih kepada gunung. Gunung adalah sumber mata air bagi penghidupan seluruh umat manusia. Karena sumber mata air lah yang dari gunung itu kan mengalir ke bawah. Nah itulah kita wajib mengaturkan bakti kepada gunung. Karena gunung adalah ciptaan Tuhan juga. Kita harus berbakti atau menghormati gunung tersebut. Girikerti sangat melekat dengan Wanakerti. Upacara yang identik dengan penanaman pohon dan pelepasan burung sebagai simbol memayu hayuning buana atau upaya menjaga kelestarian hutan agar tidak dirusak oleh perilaku manusia yang serakah. Nah, kalau Wanakerti adalah salah satu upacara Angka Nyepi juga, itu salah satu upacara untuk mengaturkan terima kasih karena wana adalah alas atau sawah. Sawah itu kan memberikan kita sandang atau pangan kepada kita. Kita bisa bercocok tanam, kita bisa memberikan kebutuhan bahan pangan. Nah itulah kita wajib mengaturkan terima kasih kepada wana atau hutan yang telah memberikan penghidupan bagi kita semua. Pantai Ngobaran menjadi acuan upacara melasti umat Hindu di Kabupaten Gunung Kidul. Melasti berasal dari kata mengkis atau melis,
yang diartikan sebagai nganyundang malaning gumingamet tirta amerta, yang berarti menghanyutkan atau membuang segala kotoran pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melasti, membuang sukerta, membuang malaning jagat agung dan jagat alit, perilaku manusia, olah manusia yang tidak baik, kita buang ke laut, dan nantinya mengambil tirta amerta, ring telenging samudra, mengambil tirta kesucian untuk kehidupan, kerahayuan umat manusia. Saat upacara, masyarakat berbondong-bondong menuju laut ataupun sumber air dengan berpakaian putih dan membawa perlengkapan persembahyangan. Mereka biasanya mengusung pralingga dan pratima milik pura yang disakralkan untuk pembersihan secara skala dan niskala. Melasti merupakan upacara peningkatan serada dan bakti dengan memuja Tuhan untuk menghilangkan mala atau penderitaan. Tiba saatnya untuk upacara terakhir menjelang hari penyepian. Upacara paling besar dan dihadiri ribuan umat dari berbagai penjuru. Semua berkumpul di satu titik untuk membersihkan buana alit atau diri manusia dan buana agung atau alam semesta. Tawur Agung Kesanga atau Mecaru, tawur ini dilaksanakan di Candi Prambanan sehari sebelum Nyepi, atau lebih tepatnya pada hari Tilem Sasih Kesanga. Tawur merupakan penyucian atau pemarisuda buta kala, dan segala kotoran yang ada berharap semoga sirna dan menjadi suci kembali. Kalau tawur kesanga itu adalah mensucikan alam semesta ini, alam buana agung, agar kita terhindar dari aura-aura yang negatif atau buta kala yang akan mengganggu catur berata penyepian nanti. Umat Hindu telah berproses mengakhiri setahun perjalanan dan bersua kembali dengan Sang Mula. Berpuncak pada gemuruh yang ditandai sebagai pengerupukan. Ritual yang identik dengan hingar-bingar suara lonceng dan gamelan yang saling bertautan. Beriringan dengan ogoh-ogoh yang digerak-gerakan seolah sedang menari-nari. Memedi dan sungsang merupakan perwujudan buta kala, dan sebagai ajang uji coba struktur arsitekturnya menahan dinamisme gerakan emosional. Tak kurang juga semangat warga Kaliwaru, tumpah ruah menyemarakan petang menuju akhir perjalanan simbolis Sangkala. Ogoh-ogoh itu melambangkan hal-hal yang buruk itu bisa membalikan fakta. Seharusnya kita itu berbuat baik dan dipengaruhi oleh sungsang itu kan terbaliknya. Kita dibalikan kepada hal-hal yang buruk. Itulah pralambang dari ogoh-ogoh sungsang kemarin. Teriakan-teriakan sang penari seakan menambah nilai estetika fragmen seni yang dikembangkan. Mengisyaratkan diri manusia yang masih terjerat dalam ego dan hawa nafsu. Seperti fragmen yang melambangkan bahwa diri kita itu masih terjerat dalam ego, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itulah kita bisa memusnahkan ogoh-ogoh tersebut. Itulah sebagai simbol kita sudah bisa merdeka dari hal-hal yang negatif tersebut.
Pembakaran ogoh-ogoh yang telah diarak merupakan simbolisasi pemusnahan kekuatan-kekuatan jahat dalam diri manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Malam yang penuh kemeriahan berganti dengan kesunyian pagi. Dimulainya catur berata penyepian. Selama 24 jam seluruh mesin dimatikan. Umat Hindu Kaliwaru hening dalam tapa. Tanpa hiburan, tanpa aktivitas selain introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melaksanakan catur berata penyepian yang artinya itu adalah pertama adalah amati geni, itu tidak menyalakan api dalam diri kita. Dan yang kedua adalah amati karya. Kita tidak boleh bekerja karena waktu kita dalam bekerja kita pasti akan emosi atau rakus dalam melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah amati lungan. Kita tidak boleh berpergian karena kalau kita berpergian kita akan bertemu dengan siapa saja yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita. Dan yang keempat adalah amati lelanguan. Kita tidak boleh mendengarkan musik atau kita menyalakan televisi, HP. Kita waktu itu harus fokus pada introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Hingga kini, suasana harmoni kehidupan masyarakat Dusun Kaliwaru masih terjalin dengan baik. Tidak ada batasan umat beragama untuk saling bersosialisasi, berjalan beriringan dengan damai sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Umat Hindu fokus dalam menjalankan ibadah nyepi. Aktivitas warga non-Hindu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai macam agama dan kebudayaan berbaur, saling merangkul dan menghargai satu sama lain. Inilah The Culture of Kampung Hindu Yogyakarta.